Kalau dia lompat satu ke pelecehan, maka kalau terjadi pelecehan, orang yang paling marah waktu itu bilang, coba siapa yang akan perbuatan apa yang paling yang dimarahin oleh Tuhan dan dimarahi oleh iblis? Ketika kita mengganggu istrinya iblis kan, Tuhan marah, iblis marah. Nah, iya kan? Nah, sama dengan itu, iblis saja marah. Jadi dari logika yang terbentuk, kalau terjadi pelecehan seksual, lalu yang marah dua orang ajudan ini kan aneh ini. Kenapa dua orang ini yang marah, tembak menembak? Karena adanya pelecehan. Ya harusnya paling marah adalah jenderalnya. Tapi ini dengan dikecilkan semua mengerucut. Iya. Nah, ditambah lagi sekarang Komnas HAM bilang sudah ada pengakuan. Ini kan tambah bikin loh. Kok nggak sudah ada pengakuan? Kok tidak ada tersangka? Ini gimana lagi ceritanya? Lalu mana fotonya? Bener nggak? Nah itu yang terjadi sampai hari ini. Itu kalau saya menganalisa sesuatu dengan menggunakan ilmu intelijen ya, itu. Jadi sampai hari ini bangunan kita banyak bangunan opini. Bangunan rumah di atas pasir. Rapuh sekali, iya, rapuh sekali. Rumah rapuh di atas sekali. Pasir, iya. Iya, rumah di atas pasir. Dulu nih, Napoleon Bonaparte, silakan. Ya, shalom Pak Paul. Ya. Shalom Pak. Shalom. Ini Napoleon Bonaparte langsung dari tahanan Mabes Polri ini, Pak. Pak Napoleon aja sudah bilang, lihatlah saya, gentleman. Di penjara pun tidak susah katanya kan. Loh, kan itu kata-kata Pak Napoleon Bonaparte itu. Iya. Lihatlah abang ini. Abang gentleman. Di penjara pun abang tidak susah katanya. Kan itu. Oke, itu. Pak Jenderal Ponto, ini saya mau bertanya, mungkin singkat aja karena banyak juga yang lain mau nunggu ya. Tadi Pak Jenderal sudah bilang tadi bahwasannya ini kan sudah sampai 3 kali ya Presiden menyatakan harus diusut cepat dan tuntas kan gitu Pak. Nah, kalau boleh saya bertanya, seandainya yang dibawa Presiden ini tidak melaksanakan instruksi Presiden itu seharusnya sanksinya apa Pak? Karena masalahnya kan kasus ini sudah terblow up sangat luas, bahkan di dunia internasional juga sudah tahu. Nah, banyak orang juga melihat juga ya kenyataan yang ada, bahkan Komnas HAM yang kita harapkan tadinya bisa memberikan satu pandangan objektif, malah jadi tidak sesuai dengan harapan, ya kan gitu. Nah, kemudian kan dari awal kasus ini pun juga kan banyak keganjilan-keganjilan, ya seperti tadi yang sudah dipaparkan oleh Pak Jenderal Ponto, tadi memang kan sudah jelas, sebenarnya skopnya ini kan sudah kecil. Terjadi di rumah dinas seorang jenderal, tembak-menembak, ada yang mati, ya kan? Artinya kan tidak ada di luar dari komplek perumahan itu terjadinya. Artinya betul sebagai seorang penyidik pasti kan sudah itu harus dia gampang karena ruang lingkupnya kan sudah lebih mengecil bahwasanya ada terjadi tembak-menembak di rumah itu dan pelakunya siapa yang mengaku. Nah, yang menjadi pertanyaan tadi kan adalah seorang barada yang istilahnya pangkat rendah dalam satu ini ya Pak ya, memegang senjata Glock yang memang dipegang oleh yang memang menjadi milik seorang pati kan gitu kan. Itu kan akan menjadi pertanyaan lagi. Kemudian pertanyaannya adalah di media banyak dikatakan Baradae ini adalah salah satu jago tembak kelas jago tembak nomor 1 di Brimob kalau nggak salah katanya. Nah, yang menjadi pertanyaannya kalau seorang Kadif Propam yang bintang 2 mempunyai ajudan seorang jago tembak nomor 1, pertanyaannya kenapa itu bukan menjadi jago tembak dan menjadi ajudan dan pengawalnya yang lebih tinggi lagi yang bintang 3, bintang 4. Kenapa bintang 2 mempunyai ajudan jago tembak nomor 1? Itu kan jadi pertanyaan kan gitu. Nah, dari
dari beberapa media-media ini kan kita kan lihat bagaimana banyak keganjilan-keganjilan. Yang seperti tadi Pak Ponto bilang tadi adalah ini semua tergantung pada niatan. Mau atau tidak kita menyelesaikan permasalahan ini. Nah, sudah jelas instruksi Presiden harusnya dilaksanakan oleh yang di bawah. Pertanyaan saya hanya itu, Pak. Apakah sanksinya bila instruksi Presiden tidak dilaksanakan dengan baik? Terima kasih, Pak. Ya. Ya, Gampang, lanjut. Pak. Langsung. Gampang. Biar Presiden kalau merasa itu tidak dilaksanakan, ya copot. Ganti yang baru sama yang mau melaksanakan. Kan gitu aja. Betul, Pak. Kalau begitu, Pak. Terima kasih, Pak. Jawabannya. Tapi kalau cuman presidennya cuman retorika juga, karena kelihatannya Pak Jokowi juga sering retorika juga nih, Pak. Makanya Presiden pun dilihat sekarang. Setelah 3 kali, apa mau sampai 4 kali? Nah, ya kan kita lihat aja. Kita Kemarin tunggu. saya dengar di berita, saya lupa ya, saya baca di mana itu, perlu 4 minggu gitu ya, si siapa Ya. Kapolri itu, cuma Pak Andika itu cuma 4 hari langsung keluar tersangka katanya. Ya itulah makanya yang kalau lihat pembanding ya, kalau lihat pembanding itu banyak pembandingnya ya, yang seperti saya bilang bagaimana 2 orang jawara membunuh perampok karena mereka dirampok. Ini jawara ini kan membela diri karena dirampok. Tersangka karena perampok mati, kan itu cepat. Itu cepat. Excessive use of force. Ya. Makanya kalau tidak ada yang ditutupi, ini cepat, saya bilang cepat. Tapi karena ini ada yang ditutupi, akhirnya menutup, gali lubang, tutup lubang, atau kalau ilmunya polisi, sekali bohong, dia akan berbohong yang lain, membuat kebohongan baru untuk menutupi kebohongan itu. Iya. Sehingga terus. Kan itu. Memang semua orang menunggu. Jadi sekarang juga Presiden akan dilihat bagaimana ini Presiden, apakah perintahnya akan dijalankan atau tidak. Ini karena sudah 3 kali ya, kita lihat. Nanti kan ada waktu 4 pekan untuk menunggu hasil otopsi. Tetapi di dalam menunggu hasil otopsi ini kan berputar terus. Ketika Komnas HAM bicara, setelah bicara kan pasti logika baru muncul. Orang berlogika lagi. Muncul opini baru, muncul tebak-tebakan baru. Terus seperti itu. Kan itu. Harapan kita Komnas HAM bisa menjernihkan, tapi ternyata bukan menjernihkan, malah membuat masalah baru. Iya kan? Coba. Ya. Ada pengakuan, tapi tidak tersangka. Lah kan jadi masalah ini. Kenapa kok begitu? Tidak diikuti. Ada orang di situ, tapi menurut beliau dia melihat, tapi kita tidak melihat. Ya. Kan masalah baru lagi kan itu. Iya, ada tapi tiada lagi jadinya kan. Nah itu ada tapi tiada lagi kan. Oke, lanjut dulu. Mercusuar silakan. Shalom. Shalom. Halo. Begini Pak, saya melihat Pak ya, dari awal tampaknya media massa itu sudah menyudutkan gitu Pak ya. Ya, menggiring. Saya seolah-olah pelakunya pasti ini dari sang jenderal tersebut gitu kan. Jadi memang sih kita seharusnya sebagai masyarakat memang banyak sekali di media sosial tuh mereka membuat cerita ya versi mereka masing-masing gitu kan. Tetapi kan seseorang tidak bisa dinyatakan bersalah sebelum pengadilan memutuskan dia bersalah gitu Pak. Sebelum hakim menyatakan dia bersalah. Jadi pertama-tama kita harus tahu ya, dalam ilmu intelijen Pak ya, pasti akan berpikir siapa yang akan paling diuntungkan atas suatu perkara tersebut gitu Pak. Dan juga apa dampaknya gitu ya. Nah ini kan seolah-olah kan sudah menggiring gitu ya dari banyak pihak. Jadi padahal kita juga melihat dari pengakuan sang ibu ya, ibu yang korban tersebut, dia berkata waktu ketika melakukan otopsi ya, jadi dikatakan jadi memang sang istri jenderal tersebut memang dia orangnya sangat baik ya.
suka memberi uang begitu dia cerita ya. Jadi mungkin dia termasuk salah satu anak kesayangan dari sang jenderal tersebut gitu Pak. Tapi dan juga saya baca di media massa bahwa sang jenderal Pak Sambo pernah dia rencananya akan biaya pernikahan si Brigadir J gitu Pak dengan calon istrinya itu. Jadi tapi sepertinya ini sudah menggiring gitu Pak. Sebelum harus banyak ya menunggu semua penyidikan semua dibuka dengan terang-benderang, barulah kita bisa menyatakan benar-benar siapa pelakunya dan motifnya apa seperti itu Pak. Makasih Pak. Oke, langsung ya. Iya langsung. Jadi saya sependapat, sangat sependapat dengan itu. Itulah sebabnya, maka pertama sekali ketika saya ngomong, saya bilang, saya berbicara berdasarkan fakta. Faktanya apa? Orang mati, itu dulu. Adanya orang mati, lalu siapa penembaknya? Akan itu. Begitu siapa penembaknya? Ini kan sudah ke situ. Lalu di situ dibilang tembak menembak ada antara berada, ya sudah berada ini. Tapi tiba-tiba muncul pelecehan itu. Ini belum selesai, sudah muncul pelecehan. Apa yang terjadi? Kalau kita berbicara pelecehan itu saya bilang, ini logika lompat-lompat. Logika yang berurutan, ada orang mati, siapa yang membunuh? Dia membunuh, mengapa dia membunuh? Karena pelecehan. Nah, tapi tidak bisa dari sini langsung karena pelecehan. Ini lompat namanya. Dari orang mati, siapa yang membunuh? Ketika ketemu siapa membunuh, baru ditanya, mengapa dia membunuh? Karena pelecehan. Nah, baru urut nomor 1, nomor 2, nomor 3. Kalau dia lompat 1 ke pelecehan, maka kalau terjadi pelecehan, orang yang paling marah waktu itu, saya bilang coba, siapa yang akan perbuatan apa yang paling yang dimarahin oleh Tuhan dan dimarahi oleh iblis? Ketika kita mengganggu istrinya iblis kan? Tuhan marah, iblis marah. Nah, iya kan? Nah, sama dengan itu, iblis saja marah. Jadi dari logika yang terbentuk, kalau terjadi pelecehan seksual, lalu yang marah dua orang ajudan ini kan aneh ini. Kenapa 2 orang ini yang marah? Tembak menembak karena adanya pelecehan. Ya harusnya paling marah adalah jenderal. Kan juga ini Pak, kalau orang masuk TNI Polri ya Pak, itu anak dari Pak masuk itu sudah didoktrin anak buah itu nggak berani sama atasan Pak. Nah, enggak, ini kan kita mengikuti fakta, mengikuti apa yang ada. Kita kesampingkan dulu itu logika yang muncul. Jadi logika yang muncul ketika dibilang pelecehan, yang paling marah pasti suaminya dong. Ya. Iya kan? Nah, makanya tadi dibilang, apakah ini penggiringan? Sebenarnya penggiringan tidak, tapi itu muncul logika-logika. Karena satu membela diri, yang si Bintar yang itu, dia kan membela diri. Wah, Ya. dia bilang saya membela diri. Nah, karena membela diri, terus siapa yang bunuh? Yang membunuh ya si J. J kenapa? Karena ada pelecehan. Nah, tapi kan ini orang mati. Jadi nalarnya itu akan bergeser dengan sendirinya. Nggak nyambung. Ya. Iya kan yang nggak nyambung. Nah, makanya dia akan langsung berilah kalau begitu si jenderalnya dong. Nah, sekarang kan tinggal apa si jenderal, apa si tamtamanya. Yang mana? Ini 2 fakta yang berbeda. Satu pembunuhan, satu pelecehan. Ini ada 2 yang nggak bisa nyambung itu. Ini karena kalau dibilang dia sudah mati, faktanya mati, sudah diotopsi, dia adalah korban. Lalu kalau korban ini ditersangkakan untuk pelecehan, lalu siapa pembunuhnya dong? Nah, apakah korban ini selesai dengan pelecehan? Lalu pembunuhannya bagaimana? Nah, ini kan tidak menyelesaikan masalah. Ya, itu dari awal kan dibilang pelecehan kan itu.
Nah, pembunuhannya kemana? Padahal faktanya adalah pembunuhan. Kalau pembunuhan, maka logikanya siapa yang membunuh, bukan siapa yang melecehkan. Siapa yang membunuh? Baru nanti pertanyaan mengapa dia membunuh. Nah, itu motif nanti di pengadilan. Itu bisa menjadi pemaaf. Nah, jadi situasi inilah yang dari awal saya sudah bilang hati-hati, ini logika lompat nanti akan melompat ke sana kemari, lompat langsung ke sang jenderal. Apalagi dibilang dengan senjatanya Glock, harusnya dibilang ada senjata pistol gitu aja kan selesai. Waktu pengumuman pertama telah tembak menembak dengan pistol, udah tidak usah disebutkan lebih detail pistol Glock, pistol HS. Toh sampai hari ini kita tidak tahu apa benar itu Glock, apakah benar itu HS. Kan kita nggak tahu. Siapa yang tahu coba? Yang tahu kan pistolnya. Tapi dikasih tahu, itu pistol Glock, itu pistol HS. Langsung muncul. Loh, kalau saya tahu Glock itu punya raja-raja. Kalau punya Glock ya? Iya kan? Loh, kok bisa? Karena setahu saya itu. Lah, tapi ada dari polisi bilang, oh kalau di polisi Tamtama sudah pakai itu. Oh yes, bagus, silakan. Itu zaman kita dinas kan tidak, tapi zaman sekarang barangkali begitu, ya silakan. Tapi yang jelas kalau memang itu, maka akan ada namanya. Gitu kan? Iya, masuk ke pengusutan berikutnya justru. Nah iya kan sudah. Ya sudah, oke, kita tidak perbincangkan lagi. Itu punya jenderal atau itu punya Tamtama, enggak usah. Mari kita lihat siapa yang tercatat di senjata itu. Kan gampang sudah toh. Tidak mungkin senjata itu tidak punya nama. Kalau tidak punya nama, wah itu bahaya lagi. Lebih berat lagi hukumannya. Kalau pegang senjata tidak punya asal-usul. Tidak punya sejarah. Jadi sebenarnya ya tidak menggiring ke arah jenderal. Tidak menggiring, tidak. Memang itu hanya keputusan. Tetapi karena itu yang saya bilang tadi, antara opini dan guess terlalu lama ini tidak dipastikan mana fact-nya yang bergeser ke fact yang banyak, akhirnya itu mengambang dan menjadi dianggap jadi fact. Masing-masing orang punya ininya sendiri-sendiri. Tapi kalau dari awal saja misalkan bunuh-bunuhan karena pakai pistol, udah pistol apa enggak usah dibilang dulu. Mas, bising aja. Tapi ini dengan dikecilkan semua mengerucut. Iya. Nah, ditambah lagi sekarang Komnas HAM bilang sudah ada pengakuan. Ini kan tambah bikin loh. Kok nggak sudah ada pengakuan? Kok tidak ada tersangka? Ini gimana lagi ceritanya? Lalu mana fotonya? Benar enggak? Nah itu. Jadi bukan menjadi tambah jelas, tapi menambah memaksa orang berpikir yang lain lagi, menghasilkan spekulasi baru lagi dengan ada pernyataan dari Komnas HAM. Kan itu. Makin ribet. Jadi betul tadi Pak, memang. Ya. Jadi satu asumsi ke asumsi lain jadinya ini. Ya, itu yang saya bilang tadi. Akhirnya kita bangunan berjalan asumsi. di dalam default kan, opini Ya. dengan opini. Iya, Jadi bangunan kita asumsi tetap namanya, berjalan bangunan default. opini, bukan bangunan Ya. fakta jadinya, Pak. Bukan. Itu. Bahaya sekali. Seharusnya fakta itu sudah kalau Komnas HAM mau berbicara seperti itu, jangan sampai dia berbicara opini lagi. Dia berbicara Ya. fakta. Dengan apa? Betul-betul antara yang diucapkan dan fotonya itu ada, sehingga orang bisa melihat sama. Kita melihat, dia melihat, semua melihat sama. Bergeserlah barang itu dari opini menjadi fact, kan? Nah, sudah mulai kuat lagi pijakannya. Tapi ini kan enggak. Mulai dari hari pertama sampai hari ini, fact-nya hanya orang mati. Yang lain belum ada. Kan itu. Kita bermain-main dalam bangunan opini dan guess. Itu yang terjadi sampai hari ini. Itu kalau saya menganalisa sesuatu dengan menggunakan ilmu intelijen ya, itu. Oke, Jadi sampai hari ini bangunan kita banyak bangunan opini. bangunan rumah di atas pasir. Rapuh sekali, iya, rapuh sekali. Rumah di rapuh atas sekali. pasir, iya. Ya, rumah di atas pasir, betul.
Jadi Coba kita ini tetap ada swap itu diplomat ada. kita dari Belgia ini Pak. Ada diplomat dari Belgia mau ikut bicara ini Pak. Ya. Silakan diplomat Belgia.